Berpaling dari Allah Azza wa Jalla ketika ketentuan takdirnya turun berarti pertanda matinya agama, matinya tauhid, matinya tawakal, dan matinya keikhlasan. Sedangkan kolbu orang-orang mukmin tidak tahu kenapa dan bagaimana sampai tidak tahu, bahkan mengatakan iya atas tindakan menyimpang itu. Nafsu itu secara keseluruhan selalu kontra dan antagonis. Siapa yang ingin membaharui jiwanya, hendaknya ia memerangi nafsunya sehingga aman dari kejahatannya. Karena nafsu itu semuanya adalah buruk dalam keburukan. Bila mana Anda telah memerangi dan Anda bisa tenang, maka seluruh jiwa Anda akan meraih kebaikan dalam kebaikan, sehingga Anda selaras dalam seluruh kepatuhan kepada Allah dan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Disinilah dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Tuhan. Jiwa meraih keteguhan dan arena itu telah sirna keburukannya. Jiwa tidak lagi bergantung pada makhluk manapun. Benarlah jika hal ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau telah keluar dari nafsunya dan abadi dengan tanpa hawa nafsu, sementara kolbunya tentram. Di saat itu berbagai ragam makhluk mendatanginya, menawarkan diri mereka masing-masing untuk membantunya. Lalu Ibrahim alaihissalam menegaskan, aku tidak ingin pertolongan kalian, karena kemahatauannya atas kondisiku sungguh telah cukup bagiku untuk permintaanku. Maka ketika kepasrahan dan tawakalnya benar, lalu dikatakan pada api, jadilah dirimu dingin dan menyelamatkan pada Ibrahim. Sebagai pertolongan dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagi mereka yang sabar di dunia tanpa terhingga di dunia, sedangkan kenikmatan di akhirat pun tanpa terhitung pula. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan pahalanya tanpa terhingga. Segala hal tidak akan pernah tersembunyi di mata Allah. Karena itulah hendaknya kalian bersabar bersama Allah sesaat saja. Anda akan melihat hasilnya berupa kelembutan dan kenikmatan bertahun-tahun. Dan keberanian adalah sabar sesaat itu sendiri. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan kebaikannya, maka bersabarlah bersama Allah. Ingatlah selalu padanya dan jangan melupakannya. Jangan sampai Anda baru sadar ketika maut sudah tiba, karena sadar pada saat setelah maut adalah tindakan sia-sia. Sadarlah sebelum Anda menemuinya. Sadarlah sebelum Anda disadarkan oleh kejutan yang membuat Anda menyesal. Di waktu sebuah penyesalan tiada arti lagi. Perbaikilah hatimu, sebab jika hatimu baik, seluruh dirimu dan perilakumu akan baik pula. Karena itu Nabi SAW bersabda, dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Dan bila rusak, rusaklah perilaku jasadnya.
ingatlah, tidak lain adalah qalbu. Memperbaiki atau mensolehkan qalbu itu dengan tawakal dan ketakwaan pada Allah Ta'ala, dan ikhlas dalam beramal. Sebaiknya jika hal itu tidak dilakukan, justru akan merusak qalbu. Qalbu ibarat burung yang terbang dalam sangkar, seperti mutiara dalam bejana, dan seperti harta dalam perbendaharaan. Ibarat ini memakai metafor burung bukan dengan sangkar, dengan mutiara bukan dengan bejana, dengan harta bukan dengan perbendaharaan. Ya Allah, sibukkanlah tubuhku dalam kepatuhan padamu. Sibukkanlah hatiku dengan ma'rifatmu, dan sibukkanlah sepanjang hayatku dalam malam-malam dan siang. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang dahulu yang soleh. Limpahilah kami rizki sebagaimana Engkau limpahi mereka, dan semoga Engkau terhadap kami seperti Engkau terhadap mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai kaum sufi, jadilah kalian hanya untuk Allah, sebagaimana kaum soleh kepadanya, sehingga kalian meraih apa yang telah mereka raih. Bila kalian ingin agar Allah Ta'ala semata bagi kalian, maka sibukkanlah dengan ketaatan dan kesabaran bersamanya, ridho atas tindakannya, baik bagi diri kalian maupun orang lain. Kaum sufi senantiasa zuhud di dunia, dan mereka meraih bagian mereka dari dunia dengan tangan ketakwaan dan kewara'an, kemudian meraih akhirat. Mereka beramal dengan amaliyah yang menjaga jiwa mereka, dan mereka patuh kepada Tuhannya. Mereka menyadarkan jiwa mereka sendiri, baru kemudian menyadarkan jiwa orang lain. Anakku, nasihatilah dirimu, baru nasihati orang lain. Anda harus lebih dulu memperhatikan diri Anda, dan jangan keburu memperbaiki orang lain, karena masih banyak bongkahan jiwamu yang masih harus diperbaiki. Celaka jika Anda merasa lebih tahu orang lain, sedangkan Anda buta. Bagaimana Anda menuntun orang lain? Orang yang menuntun orang lain pastilah orang yang melihat hatinya, bahwa sesungguhnya yang bisa membersihkan jiwa mereka adalah orang yang telah menyelami lautan yang jernih dan terpuji. Orang yang bisa menunjukkan jalan menuju Allah Ta'ala adalah orang yang makrifat kepada Allah. Sedangkan orang yang bodoh terhadap Allah, bagaimana mereka bisa menunjukkan kepadanya? Tak ada kalam bagi Anda dalam melaksanakan perintah Allah. Anda mencintainya dan beramal kepadanya, bukan untuk yang lainnya. Anda harus takut padanya, bukan selainnya. Dan semua itu adanya dalam hati, bukan dalam retorika ucapan. Semua itu tersembunyi, tidak dalam publikasi. Manakala tauhid adalah pintu rumah dan syirik berada di dalam rumah, itulah munafik yang sesungguhnya. Sungguh sial Anda. Ucapan Anda penuh dengan retorikan ketakwaan, sedangkan hati Anda penuh dengan kecurangan. Ucapan Anda berterima kasih kepadanya, sedangkan hati Anda menentangnya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan,
demi kepatuhan pada agama. Tinggalkanlah sekutu Anda dengan makhluk dan menunggalkanlah diri Anda dengan Allah Ta'ala, karena Dialah pencipta segalanya semuanya, dan di tangannya lah segala ini berada. Wahai para petualang dunia yang memburu selain dirinya, apakah Anda tidak berpikir adakah sesuatu yang di luar genggaman perbendaharaan Allah Ta'ala? Dan tak ada sesuatu pun kecuali bagi kami perbendaharaan. Wahai muridku, jika Anda ingin selamat dalam genggaman takdir, hendaknya Anda bersandar pada kesabaran, mengikat pada keselarasan aturan ilahi, ibadah sembari menunggu jalan keluar. Jika demikian, Anda telah meraih kebenaran dari Sang Kuasa Takdir melalui fadl dan anugerahnya, lebih dari kebajikan yang Anda buru dan Anda harapkan. Wahai kaum sufi, selaraskanlah diri kalian dengan ketentuan takdir, dan terimalah dari Abdul Qadir yang terus berjuang dalam berselaras dengan qadar. Keselarasanku dengan ketentuan takdir telah melangkahkan diriku kepada Sang Kuasa. Muridku, kemarilah, tunduklah kepada Allah Ta'ala terhadap takdir dan tindakannya, dan seluruh tubuh kita harus berpijak pada keselarasan takdir. Lalu kita meniti jalan dengan kendaraan takdir itu, karena takdir itu adalah utusan dari Sang Raja, dan kita memuliakannya karena siapa yang mengutusnya. Jika kita berbuat demikian, kita senantiasa bersanding kepada Al-Qadir, Sang Kuasa Takdir. Anda persilahkan meminum dari lautan ilmunya, memakan dari sajian keutamaannya, bergembira bersama dengan kemesraan ilahiyahnya, dan berselubung dalam kasih sayangnya. Mereka, para wali itu adalah tokoh-tokoh ilahi dari berbagai golongan dan kelompok. Wahai para murid, hendaknya engkau bertakwa, berpijak pada aturan syariah, kontra terhadap kepentingan nafsu, hawa nafsu, syaitan, dan pecundang-pecundang keburukan. Orang mukmin senantiasa perang melawan semua itu, bahkan tegak kepalanya, tidak menyarungkan senjatanya, tidak melepaskan pedal di atas kuda-kudanya. Mereka tidur karena lelap, bukan menikmati tidur, dan mereka makan dari laparnya ucapan mereka, bahwa mereka berkata karena kehendak ilahi untuk berbuat demikian, dan kata-kata mereka menggerakkan dunia, sebagaimana tubuh-tubuh kita berkata esok di hari kiamat, bicara kepada Allah, seakan-akan mereka berkata seperti benda-benda pada ini semua berkata. Manakala Allah menghendaki mereka, Allah menyiapkan mereka untuk tabligh kepada sesama dengan peringatan dan kabar gembira dengan hujah-hujah yang meyakinkan. Maka demikianlah Allah menggerakkan lisan para nabi dan rasul. Lalu ketika Allah Ta'ala mewafatkan, maka para pewarisnya dari para ulama yang mengamalkan ilmunya mewarisi kata-kata itu demi kebaikan makhluk, sekaligus sebagai pewarisnya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wahai kaum sufi, bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Lihatlah betapa nikmat itu melimpah dari Allah Ta'ala. Apa yang datang padamu dari nikmat itu sungguh dari Allah. Manakah syukur Anda itu? Wahai orang-orang yang berselingkuh dari nikmatnya, wahai orang-orang yang memandang nikmatnya, yang menganggap datang dari selain dirinya. Terkadang kalian melihat nikmat itu dari Allah, terkadang bukan dari Allah, dan Anda menunggu sesuatu yang bukan dari Allah. Terkadang pula Anda meminta pertolongan lewat nikmat itu,
demi kepentingan hawa kemaksiatan Anda. Wahai muridku, Anda sangat membutuhkan kewaraan dalam khalwat Anda yang bisa mencerabutnya dari kemaksiatan Anda dan dosa-dosa Anda. Anda membutuhkan muraqabah yang mengingatkan Anda akan pandangan Allah Ta'ala kepada Anda. Anda sangat membutuhkan semua itu dalam khalwat-khalwat Anda. Lalu kebutuhan untuk memerangi hawa nafsu Anda dan syaitan-syaitan. Karena runtuhnya kebesaran manusia oleh kesalahannya, runtuhnya ahli zuhud dengan syahwat kesenangannya, runtuhlah para wali abdal karena pikiran dan bisikan imajinatif dalam khalwatnya, runtuhlah para siddiqin dalam kejapan-kejapan hati pada selain. Mereka disibukkan memelihara hati mereka karena mereka tidur di pintu Allah. Mereka tegak berdiri di panggung dakwah, mengajak makhluk untuk marifat kepada Allah Ta'ala. Mereka terus-menerus memanggil hati sembari mengumandangkan, wahai masyarakat kolbu, wahai para ruh, wahai manusia, wahai jin, wahai penempuh jalan ilahi, kemarilah, kemarilah menuju pintu sang raja. Bergegaslah kepadanya dengan telapak kaki hatimu, dengan pijakan ketakwaan dan tauhid, dengan makrifat dan warakmu yang luhur, dengan zuhud di dunia dan di akhirat, zuhud dari segala hal selain Allah. Itulah kesibukan sufi. Cita-citanya adalah menata kebajikan makhluk, hasratnya membumbung langit dan bumi, dari ars sampai bintang tata surya. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil